Sistem ekonomi di dunia saat ini menuju keruntuhan. Seringnya terjadi inflasi secara global, menyebabkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara menjadi terhambat. Inflasi pun dapat berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok, seperti harga beras, gula, dan bahan makanan pokok lainnya. Di video sebelumnya, kita sudah dijelaskan tentang sejarah uang kertas, hal yang mempengaruhi uang kertas, inflasi, suku bunga, dan lainnya. Di video part kedua kali ini, kita akan membahas tentang kebusukan uang kertas dan beberapa konspirasi yang terjadi di uang kertas. Baiklah, tidak usah panjang lebar, selamat menyaksikan bro. Oke, hello guys. Kembali dengan Om Anon. Dari preview video sebelumnya, sudah dijelaskan segala macam informasi mengenai sejarah uang kertas, harga emas, nilai tukar dolar, inflasi, suku bunga dan beberapa bank sentral dunia memonopoli pembelian emas. Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan, saya memperingatkan, jangan terlalu skip video, tolong tonton secara lengkap agar lebih memahami isi dari video ini. Oke, selamat menyaksikan. Di sini kita kembali berpikir secara rasional. Bagaimana cara melawan daripada kebusukan uang kertas itu sendiri? Sebenarnya, uang kertas sendiri sudah mulai runtuh. Dengan bukti, seringnya terjadi krisis moneter, inflasi secara global, bertumpuknya hutang yang tidak bisa dilunasi sampai nol dan lainnya. Akan tetapi jika sistem ekonomi dunia saat ini, yakni sistem ekonomi kapitalis, dan jika sistem ini masih berlanjut, tidak menutup kemungkinan akan terjadi monopoli mata uang yang lebih ekstrim. Belum lagi, sekarang ini adalah masa pengalihan mata uang kertas, menjadi uang online atau uang digital. Yaitu, berpindahnya transaksi tunai, menjadi transaksi bertransfer non-kertas, atau kirim uang antar rekening maupun pembayaran scan barcode. Jika uang kertas sudah musnah seluruhnya, tidak menutup kemungkinan kendali penuh akan keuangan dunia akan dipegang oleh bank sentral. Karena bank sentral tidak perlu repot-repot mencetak uang, tinggal membuat mata uang dari sebuah byte komputer. Bisa disebut uang online, tinggal membuat angka yang diinginkan, dan hanya dilabeli kata terakhir dengan kata dolar atau rupiah atau bolivar. Seperti halnya Bitcoin, dan tidak perlu lagi menebang pohon untuk membuat kertas. Akan tetapi, ada kemungkinan lain. Jika Anda sudah menonton video di channel ini dengan judul sebuah sistem yang diciptakan dari ketiadaan, namun sangat berharga, yaitu uang digital atau cryptocurrency atau Bitcoin, maka Anda pun sudah tahu, bisa jadi akan jadi perang besar antar mata uang. Jika uang tersebut yang notabene-nya adalah sama-sama uang online atau uang digital, uang yang tidak nampak dan tidak berwujud, maka uang kertas yang sudah online ciptaan bank sentral ini akan kalah besar dan kalah telak. Karena apa? Bitcoin memiliki keuntungan dan kelebihan mutlak daripada mata uang kertas yang sudah online. Seperti, nomor 1, kesetaraan. Contoh, Anda punya 1 Bitcoin saat beli di Indonesia. Saat Anda mau pergi ke Amerika, Anda ingin belanja di sana, tapi Anda tidak perlu menukar dengan Bitcoin Amerika, karena Bitcoin Indonesia dengan Bitcoin Amerika sama. Nomor 2, Bitcoin tidak diciptakan oleh sebuah otoritas. Contoh, uang kertas dolar Amerika diciptakan oleh Bank Sentral Amerika, sehingga bisa dimonopoli sesuka hati. Tapi tidak dengan Bitcoin. Seseorang bisa mendapat Bitcoin dengan gratis, seperti penambangan Bitcoin. Jika benar, uang kertas akan kalah dengan uang digital yang satu ini, yaitu mata uang kripto. Kenapa bank sentral sekarang ini hanya diam? Padahal salah satu mata uang kripto yaitu Bitcoin, harganya lebih mahal daripada dolar. Dan masih banyak lagi, tunggu video sesi berikutnya tentang Bitcoin. Jika benar sesuai prediksi Om Anon. Dan juga, jika semua orang sudah tahu kebusukan uang kertas, maka uang kertas online ini secara perlahan akan tumbang, dan bisa jadi juga uang digital.
atau cryptocurrency ini yang melangkah maju untuk menggantikannya. Bisa jadi sistem ekonomi dunia juga akan berubah total. Akan tetapi, ingat, Bitcoin juga sebuah permainan besar. Jika Anda tahu kebusukan Bitcoin, Anda bisa dipastikan juga tidak menggunakannya. Untuk penjelasan kebusukan Bitcoin, tunggu di video sesi berikutnya. Oke, kita lanjutkan dari kalimat kebusukan Bitcoin. Jika kalian sudah tahu kebusukan Bitcoin, maka kalian juga mungkin enggan menggunakan mata uang tersebut. Karena apa? Uang itu tidak nyata dan tidak bisa kita jadikan harta. Maka dari itu, dari simpulan kalimat awal sampai akhir ini, bisa dipastikan, sebuah mata uang yang bisa melawan mata uang kertas. Mata uang yang sudah berjalan ratusan tahun. Dan mata uang atau alat tukar terkuat di dunia tidak lain emas dan perak atau dinar dan dirham. Oke, kita stop dulu pikiran rasional kita. Kita kembali ke pembahasan utama kita, yaitu kebusukan uang kertas beserta konspirasinya. Di sini saya menemukan sebuah website yang cukup banyak menjelaskan tentang kebusukan uang kertas. Seperti biasa, saya akan merangkum dan hanya mencari kalimat-kalimat yang penting. Bersumber dari newsdetik.com. Penonton yang beragama muslim pasti sudah tahu, kita bebas melakukan perdagangan, bertukar barang, dengan sebuah kesepakatan dan juga bebas. Seperti yang dijelaskan di newsdetik.com, Imam Malik, Imam Besar Madinah pada zaman awal Islam menyatakan, uang adalah sembarang komoditi yang biasa diterima sebagai medium pertukaran. Pernyataan ini mengisyaratkan adanya kebebasan dalam menggunakan komoditi sebagai alat pertukaran barang dan jasa. Tapi, yang terjadi sekarang ini adalah pemaksaan menggunakan uang kertas, yakni dolar Amerika dalam transaksi internasional. Memang di masing-masing negara tetap menggunakan mata uang kertas masing-masing negara. Tapi, uang kertas yang dimiliki masing-masing negara itu sebenarnya juga turunan dari dolar Amerika. Karena dengan era perdagangan bebas versi ekonomi kapitalis, nilai atau harga semua barang dan jasa di dunia didasarkan pada kurs mata uang negara yang bersangkutan terhadap dolar Amerika. Nah, dari sini sudah terjawab pertanyaan dari video part 1 dari sesi lain video ini. Yang belum nonton video part 1-nya, tolong ditonton dulu, biar Anda juga lebih paham lagi. Kalau tidak, oke, saya tetap jelaskan dengan singkat. Karena di video part 1 terdapat sebuah pertanyaan. Kenapa harga emas selalu berpatokan pada dolar? Yaitu karena nilai atau harga semua barang dan jasa di dunia didasarkan pada kurs mata uang negara yang bersangkutan terhadap dolar Amerika. Oke, lanjut kalimat berikutnya. Penggunaan dan pemaksaan uang kertas adalah bagian dari sistem kapitalisme yang sebenarnya merugikan masyarakat. Satu di antara masalah yang melibatkan uang kertas di dunia adalah membengkaknya volume sirkulasi uang kertas di dunia yang tidak seimbang dengan jumlah komoditi di seluruh dunia sekalipun. Kondisi ini tentu akan menimbulkan sistem ekonomi yang menggelembung. Pada saat itu, jumlah dolar Amerika yang beredar di dunia harus didasarkan pada persediaan emas yang dimiliki Amerika. Sehingga, meski dalam bentuk kertas yang tidak punya nilai intrinsik, tapi ada backup emas, yang mana jumlahnya sama dengan jumlah nominal uang dolar Amerika yang ada di masyarakat. Dari sini seharusnya Anda paham bahwa uang kertas yang beredar hanyalah sebuah kertas yang tidak memiliki nilai intrinsik, dan uang kertas itu ada hanya berdasarkan pada stok emas yang dimiliki sebuah negara. Selain itu, dengan banyaknya dolar maka akan bisa menimbulkan inflasi. Meski inflasi merugikan masyarakat secara keseluruhan, tapi tetap saja orang miskin yang lebih banyak dirugikan. Jadi tetap saja negara yang kaya dolar bisa menikmati apapun kondisi perekonomian saat ini. Sedangkan negara miskin tetap saja menderita. Inflasi juga menyebabkan banyak pengangguran dan berujung pada kriminalitas. Karena itu, sistem uang kertas dolar Amerika saat ini sebenarnya merugikan. Selain itu, dengan menggunakan mata uang utama dolar, berarti ada kurs. Dan dalam sebuah perdagangan antar negara, dengan menggunakan kurs mata uang, lagi-lagi kita melihat ketidakadilan. Oke, dari kalimat ini pun Anda sudah harus paham juga. Jika banyaknya dolar Amerika saja bisa menimbulkan inflasi, apalagi Indonesia yang notabene-nya disebut sebagai negara berkembang.
Rupiah sendiri selalu kalah dengan dolar Amerika. Dari sini sudah terlihat ketidakadilan yang nyata. Oke, lanjut kalimat berikutnya. Kalau kita kembali pada pola dasar perdagangan atau barter secara esensi, seharusnya satu produk barang punya harga yang sama, meskipun dijual di negara-negara lain dengan mata uang yang berbeda. Misalnya, harga satu komputer di Jepang setara dengan beras 1 kintal. Maka, kalau komputer itu dijual di negara-negara lain mestinya harganya juga setara dengan 1 kintal beras. Realitasnya tidak demikian. Karena di Indonesia harga satu komputer itu tidak lagi 1 kintal beras tetapi bisa menjadi 80 kintal beras. Dan ini terjadi hanya karena kurs mata uang kertas. Kondisi ini tidak adil, dan menimbulkan kerugian bagi negara-negara miskin dan menguntungkan negara-negara kaya. Oke, dari sini akan saya perjelas. Di sini yang dimaksudkan kalau Anda mau barter di negara manapun, maka harus ada kesetaraan harga. Sebagai contoh, jika Anda menggunakan emas dinar sebagai mata uang, jika harga kambing Arab dihargai 1 koin emas dinar, maka di Indonesia pun sama. Buktinya, jika harga emas dinar sekarang adalah Rp3.800.000, maka harga kambing di pasaran berkisaran 3 jutaan. Tapi pernahkah Anda tahu, harga satu kambing puluhan tahun lalu? Harga kambing pernah hanya menyentuh berkisaran 1 jutaan. Tapi kenapa harganya melonjak naik? Apakah karena kambingnya jadi langka? Apakah pernah selama puluhan tahun lalu ada krisis punahnya kambing? Tidak, ini karena uang kertasnya. Padahal dari zaman dulu sampai sekarang, harga kambing hanya 1 dinar emas. Tapi ingat, jika Anda memiliki dinar emas, maka jangan Anda tukarkan kembali ke rupiah jika tidak ada kebutuhan darurat. Kita berniat mengembalikan fitrah dinar emas sebagai mata uang. Oke, lanjut kalimat lainnya. Secara logika, kita bisa melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh riba. Pada waktu bank memberi kredit, maka dalam pengembalian kredit itu bank minta bunga. Dengan adanya bunga pinjaman, maka sebenarnya bank telah menciptakan uang dari sesuatu yang tidak ada. Selain itu, dengan adanya bunga pinjaman, berarti bank telah ikut menambahkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kalau semua bank ikut menambahkan jumlah uang yang beredar di masyarakat dari bunga pinjaman, ini sama artinya bank ikut berperan dalam menciptakan inflasi. Karena semakin banyak bunga pinjaman yang didapatkan bank, berarti semakin banyak tambahan uang yang beredar di masyarakat akibat adanya bunga pinjaman. Dan semakin banyak uang beredar bisa mengakibatkan inflasi. Dari sini Anda paham, jika semakin banyak utang, maka semakin banyak uang yang diedarkan. Jika semakin banyak uang yang diedarkan, maka semakin banyak penggelembungan, dan semakin banyak penggelembungan, maka akan terjadi inflasi. Makanya jangan sering utang, perbanyak menabung, terlebih menabung emas. Lanjut bro, kalimat berikutnya. Sistem alternatif. Sistem kapitalisme selain berakhirnya dengan kehancuran, yang pasti juga merugikan masyarakat karena tidak adanya keadilan. Karena itu, saat ini sudah waktunya memunculkan sistem ekonomi syariah yang sebenarnya, dan sudah sangat teruji dan stabil. Kestabilan ekonomi syariah ini karena didukung 5 pilar. Pilar pertama adalah penggunaan mata uang yang bebas ditentukan oleh penggunanya, terutama pada emas karena emas terbebas dari inflasi. Dalam sejarahnya mata uang emas bisa bertahan sampai 2500 tahun. Ini membuktikan ketahanan mata uang emas dibandingkan dengan uang kertas dari berbagai permasalahan ekonomi. Pilar kedua adalah open market, pasar terbuka. Dalam sistem kapitalisme, ekonomi spekulatif menyerap begitu banyak uang, tapi hanya menyerap sedikit tenaga kerja. Dan ironisnya, ekonomi spekulatif ini sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Kondisi ini harus digantikan dengan open market. Pasar terbuka ini merupakan tempat berdagang bagi siapa saja tanpa pandang bulu. Jadi semua masyarakat diperbolehkan berdagang di pasar terbuka ini, tanpa dipungut biaya ataupun pajak, sehingga akan menyerap perputaran uang dalam jumlah besar, sekaligus menyerap banyak tenaga kerja. Pasar terbuka ini menjadi lawan pasar modern, mall dan hypermarket, yang sangat diskriminatif karena hanya bisa diakses yang punya modal besar. Pilar ketiga adalah open distribution and logistic infrastructure.
Dengan pilar ketiga ini, semua masyarakat bisa menjadi distributor semua produk tanpa ada monopoli. Dalam perkembangan perdagangan Islam, ini disebut karavan. Tidak adanya monopoli akan membuat produk lebih mudah didapatkan masyarakat tanpa permainan harga. Pilar keempat adalah Open Production Infrastructure. Dengan pilar keempat ini, maka rumah-rumah produksi harus diberi kesempatan berkembang. Di Korea Selatan misalnya, industri rumah tangga tidak berdiri sendiri tapi menjadi akar dari perusahaan besar seperti Samsung, Hyundai, LG. Dengan cara semacam ini, pusat-pusat keuntungan menjadi menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kesejahteraan bukan dimonopoli oleh kelompok kecil pemilik modal. Pilar kelima syirkat dan kirab. Pilar kelima ini akan memberikan kepada semua orang pada posisi yang sama dan saling menguntungkan. Antara pemegang saham mayoritas dan minoritas punya hak yang sama dalam pengambilan kebijakan. Jadi, tidak ada penindasan dari yang besar pada yang kecil atau pemilik modal dan pekerja. Karena syirkat dan kirab menjadikan semua yang berhubungan dengan bisnis sebagai mitra. Dengan melihat kondisi semacam ini, tinggal menunggu waktu saja peralihan sistem kapitalis ke sistem muamalah Islam. Karena bagaimanapun juga, setiap manusia pasti akan memilih yang baik. Oke, dari 5 pilar ini sudah bisa menjelaskan bagaimana cara menumbuhkan ekonomi yang lebih baik, bebas menggunakan mata uang, pasar terbuka tanpa pajak guna menambah lapangan pekerjaan. Semua di posisi sama dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, mari kita mulai dari sekarang. Sedikit demi sedikit meninggalkan sistem ekonomi yang kapitalis, menggelembung dan penuh riba ini. Terima kasih telah menonton video ini, dan tunggu video berikutnya.